Iya, jadi ini aku pakai PyCharm dan kita udah buat project-nya yaitu belajar Python dasar. Nah, nanti bakalan muncul banyak itu tampilan pertama, tapi kalian hapus aja sampai kosong kayak gini. Kalau udah kosong, kita mulai belajarnya ya. Jadi kalau untuk menuliskan hello di Python itu gampang banget, tinggal hello. Terus kalau kita run, ya di sini checklist berarti nggak ada error. Kalau misalnya ada, nanti kita coba deh. Kalau misalnya kita hilangin nih, nah di sini bakal muncul error nih. Jadi ada error, ada masalah. Jadi bakalan ketahuan kalau misalnya ada error, kalian lihatnya di atas sini aja. Oke. Kalau nulis hal kayak gini, juga tik 2 dengan tik 1, dan kita bakalan belajar aturannya. Ya, jadi kalau misalnya udah paham untuk menuliskan kata dasar aja di Python, itu tinggal print, kasih tanda kurung, boleh 1, boleh 2. Nah, kapan menggunakan ketik 1, kapan ngetik print? Misalnya ada petik 1 di dalam kurung gini, kalian bagusnya pakai petik 2 di luarnya. Soalnya kalau kalian nulisnya print petik 1. Nah, jadi ini akhirnya tuh di sini ya. Jadi yang setelahnya itu nggak bakalan terproses. Nah, jadi kalau misalnya di dalam kurung ada astrotop kayak gini, kalian bagusnya pakai petik 2 aja. Tapi kalau misalnya untuk dialog ya, misalnya kan biasanya dialog itu misalnya Anto gitu ya, Anto ngomong. Nah, biasanya pakai petik 2 di dalam petik 1. Misalnya dia ngomong, terima kasih. Nah, jadi kita coba print. Nah, ini tata cara penulisan yang benar ya. Jadi petiknya ini terproses. Oke? Nah, selanjutnya itu adalah penulisan komentar. Jadi kalau di Python, misalnya kalian kalau nulis panjang banget gitu ya, misalnya 100 baris gitu kan, kadang-kadang lupa ini materi tentang apa, ini bagian tentang apa gitu. Nah, ada yang namanya komentar. Jadi komentar di Python, untuk komentar 1 baris kita pakai hashtag. Jadi ini komentar 1 baris. Kalau komentar lebih dari 1 baris, kita pakai petik 3 kayak gini. Ini untuk ya, jadi ini tata cara penulisan komentar. Kalau 1 baris pakai hashtag, kalau lebih dari 1 baris kita pakai petik 3 kayak gitu. Petiknya 3 kali. Ini kalau 2 bisa juga kan? Jadi suka-suka yang buat aja. Kita kalau di Python itu variabel mungkin aturannya agak-agak mirip kayak variabel bahasa lainnya. Jadi variabel itu angka itu nggak boleh di depannya. Jadi kalau misalnya kalian bikin 10 orang gitu ya, ini nggak boleh. Jadi variabel itu nggak boleh. Angka itu nggak boleh di depan tuh variabel. Nah, terus kalau pakai strip juga nggak boleh. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 kata, biasanya pakai underscore. Misalnya kita bikin variabel panjang sama dengan 10, lebar sama dengan 15, tinggi sama dengan 5. Nah, tinggi sama dengan 5. Luas persegi misalnya sama dengan panjang kali lebar. Nanti aku ajarin ke aritmatika, tapi ini untuk pengenalan variabel aja dulu. Terus misalnya volume. Bisa juga ya kalau misalnya mau. Kalau di Python itu nggak perlu declare tipe datanya kayak nggak perlu declare integer ya, gitu. Ya, nanti kita belajar ya. Jadi kita coba sekarang di penulisan variabel dulu. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada panjang. Panjang ini kan variabel ya. Jadi dia menunjukkan variabel, sedangkan tanda sama dengan ini itu assignment. Jadi ibaratnya tuh nilai 10-nya ini milik si panjang.
Terus nilai 15-nya ini adalah milik si lebar. Jadi 10, 15, 5 ini masuknya ke literal. Ya, sedangkan kalau luas persegi ini adalah panjang dikali lebar. Nah, sekarang seperti yang tadi ditanyain, aku bakalan ngajarin tipe data. Jadi di Python ada yang namanya tipe data. Ada apa aja? Ada data integer. Jadi data integer ini adalah bilangan bulat ya, dia nggak ada komanya. Jadi misalnya kita print, terus kita buat data integer sama dengan titik 2, terus kita kasih koma, kita kasih variabelnya data integer. Kita coba print. Nah, dia bakalan masuk ya, satunya ini adalah si variabel data integernya. Ingat, satunya ini adalah literal, jadi si variabel ini punya data literal kan. Nah, jadi si satunya ini milik si variabelnya. Nah, kalau kita panggil lagi variabel yang mau kita panggil, misalnya kita panggil data integer, nah dia bakalan menunjukkan literalnya ini, gitu. Oke, ini untuk data integer. Ada juga yang namanya data float. Singkatnya kalau data float ini adalah yang punya koma. Jadi ini bilangan desimal. Jadi misalnya 1,5. Nah, kita print data float. Terus kita kasih koma gini. Kita panggil lagi data float. Ya. Oke. Atau nggak jelas tipenya. Ini kita data integer, kita kasih koma lagi deh. Bertipe. Misalnya kalau kamu pengen emang lihat banget. Nanti type data integer. Di sini juga aku copy paste aja. Nah, jadi bakalan ketahuan ya. Jadi yang ini kelasnya itu bakalan integer, sedangkan yang data float ini bakalan masuk ke kelas float. Jadi ini membuktikan kalau dia itu langsung otomatis di Python untuk tipe datanya. Nah, selanjutnya selain integer sama float ada juga data string. Ya, misalnya string ini adalah kumpulan dari karakter. Jadi kalau misalnya kalian masukin nama kalian misalnya Sita. Jadi dari atas ini kan dari tadi kita pakainya string ya. Ini string, ini string, ini string, ini juga string. Nah, jadi selama ini kita pakai string. Intinya kalau string itu ada di dalam kutip gitu. Dia kalau di dalam kutip dia tuh data string. Nah, misalnya kita print, copy paste aja deh. Ini data string. Ini berarti string, ini juga string. Nah, dia bakalan bertipe data str. Gimana kalau 10, Kak? Kalau 10, dia ini tetap masuknya ke string ya. Jadi 10 di sini tuh bukan 10, tapi 10 karakter. Oke? Jadi intinya kalau misalnya di dalam petik ini, dia tuh otomatis bakalan masuknya ke string. Selanjutnya itu ada yang data boolean. Nah, jadi data boolean ini nilainya cuma 2, true atau false. Misalnya kita coba print lagi. Nah, jadi bakalan masuk ke kelas boolean. Oke. Jadi sebenarnya ada lagi data kompleks. Cuman kayaknya aku nggak perlu ngajarin itu karena itu masuknya ke matematika banget. Sampai sini tipe data paham nggak? Aman, Kak. Sama kayak bahasa pengumuman lain. Tapi emang Ya. agak ada cara kayak. Nggak ada. Jadi kalau misalnya kalian kan kalau di C misalnya ya ada long-long, ada banyak ya Ada char. double. Iya, ada Ya, double. Nah, itu kalau di Python nggak ada, tapi kalian bisa import C ke Python. Jadi karena keterbatasan tipe data di Python, kalian bisa import tipe data yang di C ke Python. Oke, tapi ini aku nggak ngajarin itu di tutorial ini ya. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu casting tipe data. Oke, jadi misalnya aku punya tipe data sama dengan 10. Ini data str. Integer dulu aja deh. Misalnya data integer 10.
mau aku casting ke float. Cara casting gimana? Jadi kita tulis aja data float sama dengan float data integer. Oke, kalau udah kayak gini tinggal kita print si integer, si floatnya. Nah, dia bakalan langsung otomatis jadi desimal ya, 10,0. Jadi tinggal ditambahin di depannya. Float. Mana? Nih ya, float. Kalau misalnya mau diubah ke string gimana? Sama ya, tandanya data str misalnya sama dengan nah, jadi 10-nya ini otomatis bakalan bertipe data string. Sekarang boolean. Kalau misalnya integer mau kita casting ke boolean. Misalnya data boolean sama dengan bool data integer. Salah yang di data string itu Kak, harusnya data str. Yang di casting tipe data itu yang di print, Iya. bagian printnya. Gitu. Iya. Oke, makasih ya. Jadi ini udah data boolean. Dua. Boleh ya. Nah, udah benar nih. Oke, jadi ini dari data integer kita casting ke float, kita casting ke string, dan kita casting ke boolean. Nah, selanjutnya kalau float mirip-mirip sih sama integer, jadi kita lanjut ke string aja ya. Jadi dari casting, jadi dari data string kita ubah ke integer, ke float, dan ke boolean. Oke, ini kita ganti tandanya. Kalau di Python cara enter gimana? Kalau di C Kenapa kan cara enter? cout and line. Kalau di Java kan sistem out println /kanan n /kanan n. Kalau di Python, nah itu. Aku kurang tahu ya kalau misalnya enter, cuman kalau mau pindah-pindah gitu bisa shift alt panah gitu sih. Kalau yang lain kurang tahu juga. Oke, Kak. Oke, misalnya kita 10, ini kan str berarti. Maaf ya, emang agak lama. Ini integer. Coba kita run. Nah, jadi kalau misalnya ini aku kasih pembatas aja. Oh ya, kalau kalian mau nulis baris baru di Python itu bisa print kosong kayak gini. Ini bakalan otomatis jadi baris baru. Salah nulis printnya Kak. Iya. Line 44. Print.
Nah, kalau misalnya print kosong kayak gini bisa jadi baris baru atau kalian boleh kayak gini ya. Casting str. Nah, ini juga bakalan otomatis jadi baris baru. Ini kita bikin juga. Nah, jadi kalian lihat di sini nih. Jadi untuk kasus yang casting str, kalau nilai stringnya 10, dia bakalan true. Kalau kita masukin 1 misalnya. 1. Dia juga bakalan true. Kalau misalnya kita masukin 0, nah 0 juga bakalan true. Terus false-nya gimana, Kak? Nah, khusus untuk dari str ke boolean, kita buat dulu jadi integer dia. Jadi kita bikin int. Jadi dari stringnya itu kita ubah ke integer dulu, baru kita ubah ke boolean. Ini tetap true itu. Nah, dia bakalan jadi false. Ya, jadi agak sedikit tricky mungkin untuk yang dari casting string ke boolean. Jadi stringnya ini kalau harus kita ubah jadi integer dulu, baru kita ubah jadi boolean. Karena kalau nggak diubah jadi integer, dia itu nilainya bakalan terus. Oke. Nah, ini kan angka ya. Ini karakternya itu angka. Gimana kalau karakternya itu misalnya nama? Misalnya nama aku, Sita. Ini bakalan error. Kenapa? Karena ya di sini ada float dan integer. Ada float sama integer. Jadi float sama integer itu nggak bakalan bisa mengcasting si string ini kalau bentuknya karakter kayak gini. Kecuali karakternya itu mungkin angka ya. Kayak 10 tadi masih bisa dia untuk yang float dan integer. Tapi kalau misalnya diubah jadi huruf, ini bakalan error. Oke, ini untuk casting string. Terus selanjutnya kita casting. Oh ya, kalau di Python itu kalian mau kasih enter berapapun, ini nggak bakalan berpengaruh ya sama programnya. Sekarang kita ke boolean. Ini casting boolean. Jadi tipe data bool. Ini kan nilainya 2 ya, true atau false. Misalnya true. Oke, kita coba. Nah, jadi kalau untuk kasus data boolean, ini masih mudah aja ya. Jadi dia kalau nilainya true, dia bakalan 1 ya. String. Ini stringnya 2 kali, sorry. Jadi dia kalau true bakalan bernilai 1. Tapi kalau false, dia bakalan bernilai 0 ya. Oke, ini untuk casting tipe data. Nah, casting tipe data ini ada yang nggak dipahami nggak? Paham, Kak. Paham ya? Iya. Jadi kalau udah paham, kita coba lanjut ke materi selanjutnya. Nah, jadi ini adalah input data user.
Oke, input data user. Nah, kalau kalian udah tahu tipe data, udah tahu casting, sekarang kita mau coba masukin data dari outputnya. Jadi caranya tuh gampang banget. Misalnya kita data sama dengan input, misalnya masukkan data. Nah, terus kita coba jalankan. Jadi kita masukin data, misalnya kita masukin data sama dengan data gitu. Nah, otomatis datanya ini bakalan kesimpan di programnya. Sekarang kita pengen print data yang kita masukin. Jadi print data, koma, data bertipe type data. Nah, jadi kalau misalnya kita masukin data, misalnya halo, ini bakalan bertipe string. Kalau misalnya kita masukin 10, ini tipenya juga string. Nah, gimana cara biar, jadi kalau kalian masukin data bernilai apapun, dia ini tetap string, karena di inputnya ini adalah string ya. Nah, kalau misalnya mau diubah ke integer, jadi gampang banget. Tinggal kalian casting. Jadi di sini, misalnya integer, nih, ini masukkan angka deh. Masukkan angka. Terbalik ya. 68. Sebentar ya. Jadi ini terbalik ya aku ngasihnya. Harusnya integernya di depan. Kayaknya itu kurang satu, tutup kurung. Nah, jadi harusnya kayak gini. Oke, udah benar. Misalnya kita masukkan angkanya 10. Nah, ini langsung otomatis bertipe integer. Oke. Jadi bisa di casting integer atau di casting float atau mau boolean. Cuman keboolean mungkin agak tricky juga ya. Misalnya kita masukkan boolean. Masukkan nilai boolean. True. Katanya true. Cuman kita bisa ubah jadi integer dulu, terus boolean kayak gini. Boleh juga kayak gini, jadi masukkan angka misalnya 1 atau 0. Jadi misalnya kita masukin 1, nah ini satunya itu bakalan jadi true. Kalau misalnya kita masukin 0, ini bakalan jadi false. Jadi bisa gitu ya, boleh kalian langsung boolean aja atau di-convert dulu ke integer. Nah, ini untuk kasus input data user. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak? Paham ya? Iya. Nah, jadi selanjutnya ini aku bahas 3 lagi sebelum sampai kita coba bikin kalkulator. Sebenarnya materi dasarnya ada banyak, cuman sekarang kita coba sampai bisa bikin kalkulator sederhana dulu aja ya. Jadi selanjutnya kita bahas yang namanya operasi aritmatika. Jadi di Python ada yang namanya aturan aritmatika. Jadi apa aja? Ada penjumlahan, ini pakai tambah, ada pengurangan, pakai kurang biasa, ada perkalian, pakai bintang. Jadi kalau kalian pakai X gitu nggak bisa ya, pakai bintang. Nah terus ada pembagian, dia pakai kayak gini. Ada namanya eksponen atau pangkat. Jadi kalau pangkat itu pakai bintang 2 kali. Ada juga namanya Floor division. Ini pakai slash 2 kali. Dan terakhir ada modus. Ini pakai persen. Nah, jadi ini adalah operasi aritmatika di
Python. Kita coba ya. Misalnya kita print. Ini kita masukin buat variabel dulu. Misalnya data 1 sama dengan, atau boleh kayak gini, data 1 sama dengan integer input, masukkan data. Nah, terus data 2 sama dengan integer input. Misalnya dikali deh. Dikali data 2. Print data 1. Kali. Oke, kita coba. Misalnya ini input tipe data. Oke, masukkan data. Misalnya 10, 5. Jadi 10 kali 5 sama dengan 50. Oke, ini masih gampang ya. Kalau float division, kalian tahu kan float division? Nggak tahu, baru dengar. Oh, baru dengar. Jadi misalnya kita punya data, ini kita ganti aja deh. Jadi float division. Terus ini kita buat float division. Jadi misalnya kita punya data 10 ya. 10 di float division sama 3. Jadi bakalan menghasilkan 3. Kan kalau misalnya 10 bagi 3 itu kan 3, sekian ya kalau bagi pembagian biasa. Tapi kalau float division dia itu bakalan membulatkan ke bawah. Contoh lainnya nih, misalnya kita punya misalnya 19 ya. 19 di float division dengan 10. Normalnya 19 bagi 10 berapa? 1,9. Ya enggak? Kalau Ya. dibagi biasa 1,9 kan. Tapi kalau di float division, nah 1,9 ini bakalan dibulatkan ke bawah. Meskipun komanya 9, tapi dia bakalan membulatkan ke bawah. Gitu. Itu namanya float division. Contoh lainnya deh. Misalnya 45 di float division dengan 7. Kalau 45 bagi 7 kan paling dekat itu 42 ya. 6 berarti 6, sekian. Nah, dia bakalan tetap membuatkan ke bawah. Jadi 6 aja. Oke, itu float division ya. Dia tuh beda dengan pembagian. Kalau pembagian itu kan langsung otomatis jadi bentuknya float, ya kan? Misalnya kita bagi nih. Kita bagi biasa. Ini kita bikin jadi bertipe. Tipe, type, data. Oke, misalnya ini pembagian biasa. Kalau pembagian itu otomatis, kalau dia ada desimalnya, dia otomatis jadi float. Misalnya tadi 19 dibagi 9 ya. Dibagi 10. Sorry. Sama dengan, langsung kan 1,9. Dia bertipe float. Gimana dengan float division? Coba di sini kita ganti lagi. Jadi float division. Oke. Masukkan data 19, float division 10. Nah, ini bakalan langsung jadi integer. Jadi ini dia selalu membulatkan ke bawah. Jadi bernilai integer. Oke. Kalau modulus, paham nggak modulus? Paham, Kak. Paham ya Modulus hasil modulus? bagi kan. Iya. Iya, sisa bagi. Jadi misalnya 10 dibagi 3. Nah, kan 10 itu bilangannya ya. Pembaginya 3, hasil baginya 3, dan sisanya 1. Nah, sisa baginya itu adalah modulus. Oke, jadi ini bentuk untuk operasi aritmatika. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas
operasi komparasi. Oke, operasi komparasi ada apa aja? Jadi ada lebih dari, ada kurang dari, ada lebih dari atau sama dengan. Jadi ini bacanya jangan sampai salah ya. Banyak orang bacanya salah. Jadi lebih dari atau sama dengan. Soalnya kalau di matematika, misalnya kita pakai ini deh. Nah, misalnya di sini adalah 3 ya. Kalau lebih dari sama dengan itu titiknya full, misalnya 3. Jadi kalau lebih dari sama dengan, misalnya aku punya bilangan 2,9. 2,9. Nah, ini kan sebelum 3 ya. Sebelum 3. Berarti nggak masuk. Gimana dengan 3? Kalau 3 sendiri itu mulai dari sini, jadi dia itu masuk. Tapi kalau misalnya lebih dari 3, dia juga tetap masuk. Jadi mulainya nggak dari 3, tapi agak bergeser ke 3. Jadi kalau di matematika, kalau lebih dari atau sama dengan itu, lingkarannya itu ini ya, penuh. Tapi kalau misalnya lebih dari 3 aja atau kurang dari 3, ini lingkarannya itu nggak penuh. Jadi ada aturan cara pembacaan. Nah, itu kalau matematika. Jadi Python ini kan kebanyakan fungsinya untuk data science ya. Jadi dia ini banyak bisa buat matematika juga. Nanti ada ininya di NumPy Python. Ini lebih dari atau sama dengan. Sebenarnya ini kurang dari atau sama dengan. Terus ada juga sama dengan, tidak sama dengan. Dan ada juga is dan not. Nah, mungkin agak triknya di is dan not ini. Oke, tapi aku mau nandain sama dengan yang ini dengan sama dengan yang ini. Gitu. Jadi ada perbedaan ya, kalau sama dengan yang ini tuh assignment. Jadi dia ini masuknya ke literal. 10-nya ini adalah 10 literal. 15-nya juga 15 literal, tapi dia ini dikomparasi, dibandingkan. Jadi nanti harus ada unsur pembanding. Misalnya aku punya data sama dengan 10 deh. Data A sama dengan 10, data B sama dengan 20. Nah, kita coba bandingkan ya. Data C sama dengan data A bandingkan dengan 10. Ini nggak usah. Jadi dia ini bakalan menghasilkan nilai true atau false aja. Jadi masuknya ini ke boolean. Jadi ini semua masuknya ke operasi yang menghasilkan boolean. Bernilai true atau false aja. Jadi kita print data C. Nah, dia bakal menghasilkan true. Oke. Jadi kurang lebih itu aja sih kalau misalnya kurang dari sama dengan misalnya dengan 15. Dia true juga ya, karena 10 kan kurang dari 15. Nah, itu yang untuk dari sini, dari lebih dari sampai ke sama dengan. Sampai ke tidak sama dengan, sorry. Nah, gimana dengan yang is dan not? Nah, is dan not ini adalah perbandingan antara variabel. Jadi kalau kamu membandingkan dengan literal, itu nggak bisa. Misalnya kamu kan punya data A itu 10, data B-nya itu 20. Nah, misalnya kamu bikin data D sama dengan data A is 10. Print data D. Nah, ini bakalan muncul kayak gini ya. Jadi syntax warning is with literal. Jadi 10 ini kan literal ya. Jadi kalau dia membandingkan dengan literal, lebih baik menggunakan sama dengan kayak gini, yang ini. Kalau perbandingan dengan literal lebih baik pakai yang ini. Tapi kalau perbandingan antar variabel, pakainya is dan is not. Sorry, ini is dan is not.
Jadi misalnya is data B, misalnya ada 2 variabel. False ya ini, false. Karena data A nilainya tidak sama dengan data B. Nah, gimana tahu dia nilainya sama atau nilainya nggak sama? Kita coba lihat di heksadesimalnya. Misalnya kita buat dulu data A, koma, ID-nya kita buat hex ID data A. Oke. Terus ini kita copy aja. Copy. Ini sekarang data B ya. Data B, B, dan B. Dan kita print data D. Oke, kita coba run ya. Nah, jadi si Python ini kalau misalnya datanya berbeda, dia bakal dimasukin ke ruang yang berbeda. Sedangkan kalau misalnya datanya sama, misalnya nilainya 10 juga deh. Ini bakal dimasukin di memori yang sama. Nah, kan kalau misalnya di C itu kalau misalnya data, misalnya variabel A sama variabel B misalnya punya nilai yang sama. Dan itu dimasukin ke memori yang beda ya kalau di C. Tapi kalau di Python, dia ini udah canggih gitu. Jadi untuk memperbanyak ruang, dia bakalan dimasukin ke memori yang sama. Lihat ya, ini bakalan masuk ke memori yang sama. Oke, ini untuk operasi komparasi. Sampai sini paham nggak? Oke, coba kita lanjut aja. Ini kita udah bahas cara penulisan komentar, variabel, tipe data, nesting tipe data, operasi aritmatika, operasi komparasi. Terakhir sekarang kita bahas percabangan ya. Jadi percabangan itu ada branching. Branching itu ada if, elif, dan else. Misalnya if dulu deh. Ini langsung kita coba bikin kalkulator aja ya. Jadi if ini kan, misalnya kalau kita buat kalkulator, misalnya kita masukin nilai A deh. A sama dengan, kita float aja deh, float input, masukkan angka. Oke. Terus kita buat print tersedia operasi, misalnya tambah, kurang, kali, bagi, ya, pangkat gitu ya, pangkat. Apalagi kalau di kalkulator normal. Sama modulus ya, modulus deh. Oke, misalnya ini operasinya, misalnya misalnya operasi sama dengan input, masukkan operasi. Oke, jadi yang ini ya, yang tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, dan modulus. Terus B-nya sama dengan float input, masukkan angka. Nah, kalau di branching, jadi operasi ini bisa kita buat jadi if else. If, kalau misalnya si user itu milih penjumlahan, berarti if operasi sebanding ya, sama dengan tambah. Oke, tambah. Maka, jadi titik 2 di sini ada titik 2, maka dia bakalan bikin space. Print, misalnya A ditambah B.
dengan koma A bah B. Oke, kita coba dulu yang if. Oke, misalnya kita masukin angka 10. Pilih operasinya tambah ya. Tambah. Masukkan angka lagi, misalnya 14 deh. Nah, dia bakalan otomatis ya A ditambah B sama dengan 24. So, ini kita buat kayak gini aja deh. A, koma, nih. Oke. Sorry, operasinya ya. Masukkan angka 10, operasinya tambah 14 misalnya. 13. Jadi ini 10 ditambah 13 sama dengan 23. Ini float ya. Karena aku kan di sininya float. Bisa jadi kalau kalian mau integer, boleh integer. Tapi kalau kalkulator itu bagusnya float aja. Karena kan mungkin aja ada yang masukin bilangan desimal gitu. Kalau integer dimasukin bilangan desimal kan nggak bisa ya. Sedangkan kalau float itu bisa dimasukkan bilangan desimal. Oke, ini untuk kasus penjumlahan. Gimana sekarang? Kalau misalnya kalian punya satu pilihan, kalian boleh pakai if aja. Tapi kalau misalnya kalian punya dua pilihan, else ini ibaratnya selain if. Jadi kalau selain if, itu kan berarti yang selain tambah ya. Jadi kurang kali bagi pangkat modulus. Nah, ini kan banyak ya. Jadi selain if, kita coba print. Ini adalah operasi selain penjumlahan. Oke. Jadi kalau kita pilih kurang, float, error di halaman 104. Oh ya, angka dulu ya, sorry. Dimasukkan angka misalnya 10. Kita kurangi 13. Nah, jadi kalau misalnya selain tambah, dia bakalan menampilkan ini. Ini bisa diubah ya. Oke. Tapi gimana kalau mau menampilkan semuanya? Kalkulator saya pengennya lengkap, Kak. Pengennya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, sama modulus. Jadi kita ada yang namanya elif. Ada yang namanya elif. Elif. Operasi sama dengan misalnya kurang sekarang. Jadi ini untuk operasi yang selain tambah kan ada banyak ya, ada pengulangan, ada perkalian, ada pembagian, pangkat. Kita bisa pakai elif. Jadi ini elif bisa berapapun. Elif lagi misalnya operasi sama dengan misalnya sekarang yang perkalian. Titik 2, ini juga titik 2. Nah, kalau perkalian ini pakainya bintang, jangan sampai lupa. Bintang. Sekarang elif operasi sama dengan bagi ya, bagi. Elif operasi sama dengan pangkat kalau pangkat bintangnya 2 kali. Sedangkan kalau else itu selain yang disebutkan, jadi selain tambah, kurang, kali, bagi, sama pangkat. Jadi di sini kan udah tambah ya, tambah udah, kurang udah, kali, bagi udah, pangkat udah. Nah, pokoknya kalau misalnya yang selain ini, dia bakalan printnya itu ke else. Misalnya kita buat lagi deh, ini elif-nya operasi sama dengan modulus. Kalau modulus pakai persen. Jadi kalau misalnya selain yang dipanggil, kita tulis aja, silahkan gunakan operasi yang tersedia. Oke, kita coba jalankan. Misalnya aku punya angka 16, dibagi 2.
otomatis jadi 8. Oke, bisa. Terus aku punya angka misalnya 8 pangkat 2. Ya, otomatis jadi 64. Benar ya? Gimana kalau misalnya aku bikin float division? Di sini kan kita nggak ada float division ya. Atau misalnya tanda baginya itu pakai strip deh. Pakai flash, sorry. Jadi bukan bagi yang di sini, tapi bagi flash. Bagi 4. Nah, ini bakal keluar yang else ini. Jadi silahkan gunakan operasi yang tersedia. Karena di sini kan kita masukin operasinya tambah. Ini simbol-simbolnya ini ya, meskipun mana nih? Meskipun pembagian itu sebenarnya pakai flash kayak gini, cuman di sini kita mewakilinya dengan titik 2 itu. Jadi nggak bisa. Oke. Jadi sampai sini paham nggak? Dava.